Halo kawan-kawan, selamat datang di Mamen Movie. Pada video ini, Mamen akan menceritakan film yang berjudul Big Game. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah yang bernama Oskari, sedang bersama Tabio ayahnya. Tabio adalah pemburu terbaik di desanya. Dia membawa anaknya ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan foto-foto para pemburu senior. Maksud Tabio membawa Oskari ke sana untuk memotivasi putranya, agar dapat berburu dan menjadi pahlawan seperti dirinya. Mendengar kata-kata ayahnya, Oskari pun ingin memasang fotonya di sana. Tapi sebelum itu, Oskari harus membuktikan bahwa dia layak menjadi pemburu seperti ayahnya. Dalam perjalanan, Tabio memberikan sebuah peta kepada Oskari. Di peta itu, Tabio sudah menandai tempat rahasia yang sempurna untuk berburu. Tabio menyarankan Oskari agar berjalan ke arah angin ketika matahari terbit. Dia juga mengajarkan Oskari untuk mengendarai sebuah ATV, yang nantinya akan membantu Oskari melakukan pemburuan di hutan seorang diri. Sebelum memulai perburuan, Oskari diminta naik ke puncak bukit, untuk memperlihatkan kemampuannya dalam memanah. Pengujian ini adalah sebuah tes, untuk menjadi seorang pemburu. Oskari, älä anna. Namun ternyata, Oskari masih kesulitan untuk menarik tali busur panahnya. Hamara yang menjadi penguji, dia menolak untuk mengirim Oskari pergi berburu, lalu Tabio mencoba meyakinkan Hamara, bahwa Oskari sudah siap untuk melakukan pemburuan. Hän lähtee poika, mutta takaisin tulee. Osata kuunnella. Di sisi lain, tepatnya di pesawat kepresidenan Amerika. Seorang presiden Amerika yang bernama William, akan pergi ke Helsinki, Finlandia untuk mengadakan konferensi. Seorang kepercayaan presiden bernama Morris memberitahu presiden, bahwa pesawat akan mendarat 1 jam lagi. Presiden lalu mengatakan kepada Morris, kalau saat ini teman-teman dan musuhnya bersiap untuk menusuknya dari belakang. Presiden mengungkapkan, jika dirinya merasa beruntung mempunyai tangan kanan seperti Morris. Mendengar itu Morris hanya tersenyum. Sementara di dalam hutan, Oskari sedang berlatih berburu dengan memanah sebuah pohon. Oskari merasa kesusahan, karena ia masih muda dan tenaganya belum cukup kuat, untuk menarik busur panahnya. Di langit, sebuah helikopter sedang terbang di atas hutan. Hazar yang menjadi pemimpin, memerintahkan pilot helikopter untuk mendarat di tanah lapang. Pilot itu terkejut dengan barang bawaan Hazar. Ada sebuah teropong dan tas yang berisi senapan dan rudal, yang mampu menjatuhkan sebuah pesawat terbang. Hazar mengungkapkan kalau dirinya ingin membunuh presiden. Pilot itu kemudian menyadari, kalau Hazar adalah seorang teroris. Hazar menyuruh pilot agar segera kabur untuk menyelamatkan diri. Ternyata, Hazar ingin melakukan pengujian dengan menembakkan rudal itu ke arah pilot, dan pengujian pun berhasil. Scene kembali ke pesawat yang membawa presiden ke Helsinki. Morris berjalan ke kokpit dan menanyakan jarak pendaratan. Pilot pesawat mengatakan, kalau perjalanan masih berjarak 45 mil. Dan tiba-tiba, pesawat diserang. Dalam situasi genting, Morris segera memerintahkan evakuasi darurat dan memasukkan presiden ke dalam pot penyelamat. Para pengawal presiden segera terjun dengan membawa parasut. Naasnya, semua parasut tidak berfungsi karena telah disabotase. Dan ternyata, Morris adalah bagian dari komplotan Hazar. Setelah Morris terjun, rudal Hazar menghantam pesawat presiden serta pesawat tempur pengawalnya. Pada waktu yang sama, Oskari terkejut karena ada sebuah pesawat melewatinya dengan jarak yang sangat dekat. Oskari berlari sekencang-kencangnya, dan untungnya dia dapat menghindari pesawat tersebut dan menyelamatkan diri. Di tempat lain, tepatnya di kantor Pentagon. Anggota kepresidenan mendapat informasi kalau pesawat presiden telah jatuh di hutan Finlandia. Mantan agen internasional yang bernama Hebert, menemukan informasi yang akurat.
kalau jatuhnya pesawat presiden disebabkan oleh teroris yang dikenal kejam, yaitu Hazar. Wakil Presiden meminta Menteri Pertahanan agar segera mengerahkan militer Amerika untuk menemukan keberadaan Presiden. Adegan beralih ke Morris yang berhasil mendarat dengan selamat. Dia pun berjalan menelusuri hutan untuk memastikan bahwa semua pengawal Presiden telah mati. Morris lalu menghubungi Hazar untuk melanjutkan misinya, yaitu mencari sang Presiden. Namun ternyata, Oscari lah yang berhasil menemukan pot penyelamat Presiden lebih dulu. Oscari dengan gugup mendekati pot tersebut karena bentuknya yang seperti pesawat luar angkasa. Presiden Will yang mengetahui ada orang di luar, lalu menulis kode pintu. Oscari lalu menekan kode angka tersebut. Tak lama setelah itu pintu pot terbuka, Oscari yang ketakutan segera berlari untuk bersembunyi. Presiden William lalu menembakkan pistol suar dan memanggil siapapun yang telah membukakan pintu potnya. Melihat itu, Oscari melempar gelas minuman yang telah dipasang tali kepada Will, untuk mengajaknya berkomunikasi. Tu bocah mengira, Presiden William adalah makhluk asing yang berbahaya. I'm from Earth. Is this some kid I'm talking to? Oscari lalu keluar dari persembunyiannya sambil mengarahkan panah kepada sang presiden. Dia menanyakan kartu identitas Will. Will lalu mengatakan kalau dirinya adalah Presiden Amerika. Setelah melihat paspor Will, Oscari mau membantunya. Namun Oscari mengatakan bahwa ia tak punya telepon maupun alat komunikasi lain di tempat ini. Will meminta Oscari agar mengantarnya ke desa terdekat. Namun Oscari menolak, karena dia harus menyelesaikan misinya, yaitu berburu rusa, dan setelah misinya selesai, Oscari akan membantu Will. Mengingat Oscari masih bocil, mau gak mau, Will menuruti kemauan tu bocah. Oscari lalu membawa Will dan segera menuju ke lokasi perburuan. Welcome to Finland, President. Sementara itu, Hazar telah sampai di tempat Morris berada. Mereka sedang berdiri di tempat jatuhnya pesawat presiden, lalu mereka pun melihat pot penyelamat dan segera membuka pintunya. Sayangnya pot tersebut telah kosong. Di sana, Morris menemukan jejak kaki milik Oscari di lokasi presiden mendarat. Dia pun mengatakan kepada Hazar, bahwa ada seorang anak kecil yang sedang membantu Presiden Will. Hazar sempat meragukan hal itu, karena menurutnya hutan ini tak ada siapa-siapa. Hazar lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Morris. Dengan cepat Morris berbalik dan menembak dua anak buah Hazar. Dia mengatakan kepada Hazar untuk tetap mengikuti rencana awal, yaitu mengambil alih kursi kepresidenan agar mendapatkan uang, kalau tidak, perjanjiannya akan batal. Morris menginginkan Hazar yang menggantikan posisi presiden, karena saat ini dirinya sedang sekarat, di dekat jantungnya terdapat serpihan peluru, dan hal itu bisa membunuh Morris kapan saja. Mereka memutuskan bahwa Presiden Will harus dibunuh, sebelum militer Amerika mengetahui lokasi presiden. Sementara di markas komando, Herbert telah melakukan pengawasan di hutan tersebut. Dia menyalakan satelit dan mengerahkan pasukan ke dalam hutan, agar segera menemukan Presiden William. Setelah Oscari mengikuti peta yang diberi ayahnya, Oscari pun menemukan tempat rahasia yang telah ditandai di peta tersebut, dan mereka berdua akan bermalam di sana. Oscari dan Presiden Will bercengkerama, dan membicarakan masing-masing masalah mereka. Will menceritakan tentang kekuasaan, sedangkan Oscari menceritakan ayahnya. But on the outside, I'm a rock. Keesokan harinya, Oscari bangun dan akan melanjutkan misi berburunya. Di tengah perjalanan, dia menemukan sepatu dan memberinya kepada Presiden Will. Dan alangkah terkejutnya, Oscari menemukan sebuah peti es, yang di dalamnya terdapat sepenggal kepala rusa dan selembar kertas. Di kertas tersebut, tertulis ucapan selamat ulang tahun dari Tabio ayahnya. Ternyata, Tabio telah menyiapkan kepala rusa itu untuk dibawa pulang oleh Oscari, agar dia dianggap lulus sebagai pemburu. Sementara Presiden Will yang sedang menyusul Oscari, dia langsung tertegun, karena menemukan semua mayat pengawal yang jatuh dari pesawat dan mengetahui jika parasut mereka tidak berfungsi. Dan saat itu juga, tiba-tiba Will melihat Morris dan Hazar telah berada di dekat lokasinya. Di sini Will menyadari, kalau Morris telah berkhianat dan pesawatnya juga ditembak oleh komplotan Morris.
Will lalu mengambil senjata dan bergegas menemui Oscari. Sementara itu, Oscari merasa bersedih karena belum menangkap seekor rusa. Dia menunjukkan kertas ucapan selamat dari ayahnya kepada sang presiden, dan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pemburu. Mendengar itu, Will menyemangatinya dengan memberi lencananya pada Oscari. Will juga mengatakan, kalau Oscari sudah berhasil menjadi pemburu. Nyatanya, Oscarilah yang pertama menemukan presiden yang sedang diburu teroris. Will menyuruh Oscari untuk segera pergi, karena komplotan yang akan mencelakainya akan segera datang. Namun Oscari malah tak mau pergi, dan akan tetap bersama Presiden Will. Dan saat itu juga, Morris mendatangi mereka berdua. Melihat itu, Will mencoba menembak Morris, tapi dia lupa mengokang senjatanya. Morris menghajar Will habis-habisan, lalu Morris menyuruh Oscari agar segera pergi, sebelum komplotan Hazard datang. Tapi Oscari yang tak tega dengan nasib Will, dia hanya bersembunyi di balik bebatuan. Tak lama setelah itu, Hazard datang dengan membawa helikopter. Ia menyuruh Morris untuk memasukkan Will ke dalam peti es, dan akan membawanya ke orang yang menyuruh mereka. Di sini terungkap, kalau Hazard bukanlah pelaku utama. You're insane. Dan tiba-tiba, Oscari mengingat gambar ayahnya yang berada di dinding. Hal itu memotivasinya untuk menyelamatkan sang presiden. Ilmaiseksi! Ei täältä saa mitään! Saat semangatnya memuncak, Oscari pun melompat ke arah peti yang berisi presiden. Oscari mengatakan, ia akan membawa presiden pulang sebagai buruan terbaiknya. Pilot helikopter yang melihat Oscari melompat ke dalam peti, ia pun segera terbang melalui pepohonan agar Oscari terjatuh. Karena terbentur pohon, Oscari pun jatuh dan berteriak kepada presiden, untuk ikut melompat dari peti itu. Namun sayangnya Will tidak bisa melompat. Oscari yang tidak putus asa, sekali lagi melompat ke peti dan memotong tali pengait. Melihat aksi Oscari, tentu saja membuat Morris kesal, dia langsung menembaki Oscari. Beruntungnya Oscari masuk ke dalam peti untuk berlindung. Oscari dengan sengaja menggulingkan peti ke arah jurang, hingga terjatuh ke sungai. Mereka pun akhirnya sampai ke pinggiran danau, dekat dengan tempat terjatuhnya pesawat presiden. Hazard yang awalnya hanya berencana menangkap presiden, kini beralih ingin membunuhnya. Melihat kedatangan pesawat Hazard, Will mengajak Oscari untuk berenang ke dalam reruntuhan pesawat. Mereka pun masuk ke pusat komando dan menunggu bantuan dari tentara Amerika. Pada awalnya, mereka mengira telah selamat, namun beberapa saat kemudian, ledakan pun terjadi dari atap pesawat. Hazard masuk ke dalam pesawat dan meletakkan sebuah bom yang akan meledak dalam waktu 6 menit. Tanpa diduga, Morris yang berada dalam helikopter berkhianat kepada Hazard. Ia sengaja memotong tali agar Hazard tidak bisa keluar dari pesawat. Hazard yang murka, ingin membunuh Will sebelum pesawat itu meledak. Namun Will hanya bisa bertahan, karena ia tidak bisa berkelahi. Melihat Will sudah babak belur, Oscari pun tak tinggal diam. Dia melemparkan senjata ke arah Will, hingga akhirnya Will berhasil membunuh Hazard. Keduanya pun berlari ke dalam kokpit dan duduk di kursi lontar, agar mereka bisa keluar dari pesawat dan menghindari ledakan bom. Ketika mereka sedang terlontar ke udara, Oscari memanah Morris yang ada di helikopter. Namun anak panah Oscari terlalu pelan dan hanya menyentuh bagian dada Morris. Walau tak menusuk ke tubuh Morris, anak panah Oscari cukup menyentuh serpihan peluru yang berada dekat dengan jantungnya, sehingga dia merasa kesakitan dan terjatuh. Akhirnya bom yang dipasang Hazard meledakkan seluruh isi danau, sekaligus membunuh Morris serta komplotannya. Sedangkan di markas presiden, semua orang merasa berduka, karena mereka mengira kalau Will telah mati. Wakil presiden kemudian dilantik sebagai kepala negara untuk menggantikan Will.
Tak lama kemudian, pasukan tentara Amerika sampai di perkampungan dan menangkap para pemburu, karena dianggap telah menculik presiden. Selang beberapa waktu, Tabio melihat parasut jatuh di dekat mereka. Dan ternyata, itu adalah Oscari dan Presiden William. Tabio segera melihat keadaan mereka berdua. Will mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, dan semua itu berkat Oscari yang telah menyelamatkannya. Sementara di Amerika, semua orang bersorak gembira setelah ditemukannya sang presiden, kecuali Wapres dan Herbert, karena rencananya telah gagal. Kemudian mereka pergi ke kamar mandi, karena sebentar lagi wakil presiden bakalan diinterogasi oleh CIA. Dengan sengaja, Herbert membunuh wakil presiden, lalu dia menghilangkan jejak, seolah-olah wakil presiden mati karena terjatuh di kamar mandi. Scene kembali di perkampungan pemburu. Oscari difoto bersama Will, atas keberanian Oscari yang telah melawan teroris demi menyelamatkan nyawa Presiden Amerika. Tentu saja, hal ini merupakan sebuah kehormatan bagi Oscari dan semua penghuni kampung pemburu. Oke guys, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.